Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widya Astuti, NPM 2171020145, kelas 3B, Sistem Informasi. Di video ini saya akan membahas tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dosen pengampu Bapak Mizan El Khairi Kusuma, MTI. Video yang dibahas kali ini ialah rekayasa perangkat lunak dan analisis dan desain sistem. Perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Rekayasa perangkat lunak ialah pengubahan perangkat lunak untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Proses rekayasa perangkat lunak dibagi menjadi 5. Yang pertama, analisis. Tujuan dari analisis adalah menganalisa seberapa bagus komponen-komponen yang tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Analisis menjadi bagian terpenting dari proses rekayasa perangkat lunak. Oleh karena itu, semua proses lanjutan akan bergantung pada baik tidaknya hasil analis. Yang kedua, desain. Desain perangkat lunak merupakan tugas, tahapan atau aktivitas yang berfokus pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Yang ketiga, coding. Coding ataupun tahapan konstruksi adalah tahapan menerjemahkan hasil desain ke dalam kode bahasa pemrograman tertentu, agar hasil desain dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, ada pengujian. Pengujian merupakan perangkat lunak yang berhasil dibangun akan diuji kemampuannya oleh pengguna ataupun oleh orang-orang yang memahami perangkat lunak. Pengujian penting dilakukan agar perangkat lunak yang dibangun mempunyai standar kualitas dan meminimalisir potensi celah dan kesalahan pada perangkat lunak. Yang terakhir, ada pemeliharaan. Ketika sebuah perangkat lunak telah dianggap layak untuk dipublish, maka tahapan selanjutnya adalah perawatan dan pemeliharaan perangkat lunak. Perawatan dan pemeliharaan perangkat lunak tidak sebatas memastikan perangkat lunak dapat berjalan lancar, namun perlu melakukan upgrade dan meningkatkan kualitas. Teknologi informasi sosial. Dunia saat ini tengah menghadapi maraknya perkembangan kemajuan teknologi informasi, di mana kemajuan ini mendukung arus globalisasi yang semakin mencuat. Informasi dari berbagai belahan dunia mampu diterima bahkan seolah tanpa batas. Dan salah satu area yang kini sedang dijamah secara gigih oleh teknologi adalah cross-culture. Selanjutnya, analisis dan desain sistem. Definisi analisis sistem. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Berikut beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya
telepon, email, dan Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya, teknik observasi. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang ketiga, teknik kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, jenis kebutuhan sistem. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem, dibutuhkan dua jenis kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya, definisi desain sistem. Desain sistem merupakan persiapan dari desain perinci dan mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain terinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dan ahli teknik lainnya yang akan diimplementasikan pada sistem. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.